Semula ramai di media sosial Instagram unggahan tangkap layar sejumlah berita yang menyebut adanya dugaan tindak pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter dan terjadi di tempat kerjanya di salah satu rumah sakit ibu dan anak yang ada di kawasan Rambutan, Banyuasin. Namun belakangan laporan tersebut dibantah oleh pihak yang diduga terlapor dan berencana melaporkan balik. Di mana terlapor yakni dokter spesialis ortopedi berinisial MY dilaporkan oleh TAF warga Lorong Karanganyar, Kecamatan Pelaju, Palembang. Namun belakangan setelah ramai menjadi perbincangan di media Instagram, kini Dr. MY muncul menjadi memberikan bantahan untuk tuduhan yang dilaporkan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Profesor Bernardi Hai sangat menyayangkan terkait pernyataan kronologis disampaikan oleh pihak pelapor melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu yang menurutnya menyesatkan. Termasuk klaim kuasa hukum pelapor yang menyebut sebelum dilakukan pelecehan terhadap kliennya juga sempat dibius oleh Dr. MY yang juga dibantah Bernardi. Untuk membantah itu, Bernardi juga mengantongi bukti-bukti otentik terkait dengan kejadian sebenarnya termasuk CCTV. Termasuk yang dikatakan jika kasus ini telah dalam proses sidik padahal masih lidik. Terkait hasil konseling dengan pihak penyidik Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Sumsel, mereka berencana akan melayangkan laporan balik dengan dugaan melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Pihaknya berharap selaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Belum lagi pasca kejadian, dikatakan Bernardi bahwa kliennya tersebut di PHK oleh pihak rumah sakit tersebut yang dinilai terkesan cuci tangan. Sementara terpisah di waktu yang bersamaan, kuasa hukum TAF yakni Febriansa DJ kembali mendatangi gedung Subdit Renakta PPA Ditreskrimum Polda Sumsel guna menanyakan perkembangan proses penyelidikan. Ya, terima kasih dan Dinda, teman-teman pers. Ini ya memang seharusnya harus diluruskan karena berita ini tidak sesuai dengan kronologis kejadian yang seharusnya itu dicek and recheck terlebih dahulu dengan kawan penulis. Dan yang saya sangat sesalkan adalah penasehat hukum lah yang memberikan data-data tersebut, gitu kan. Padahal ini kan masih dalam proses lidik, gitu kan. Dan kami juga punya bukti yang otentik gitu dengan persoalan ini, karena kita harus menjaga jangan sampai kita menyerang harkat dan martabat orang lain. Karena di dalam undang-undang IT pasal 20 kan jelas dengan sengaja memberitakan kebohongan segala macam itu harus kita runut satu persatu gitu. Jangan sampai kita sembarang memberikan statement apalagi di media yang dalam hal ini kan dibaca oleh orang banyak yang belum tentu kebenarannya. Dan kita melihat juga ini kan bukan persoalan tertangkap tangan, ini baru praduga seorang dokter melakukan pelecehan. Padahal kan kalau dia tertangkap tangan ya silahkan, tapi ini kan tidak, masih dalam proses. Kita juga punya bukti dan berita-berita itu ya yang disampaikan itu kita bisa katakan itu tidak benar. Ya, saya sebagai penasehat hukum ya menginginkan kepada kepada semua pihak untuk betul-betul melihat secara rinci atas kejadian tersebut. Kira-kira begitu. Pak, kalau faktanya sendiri, kalau dari kronologis kan disebutkan adanya pelecehan itu, terus hingga akhirnya ada yang disuntik bius ataupun disuntik vitamin dan kemudian ada yang berlari. Itu faktanya seperti apa Pak yang sebenarnya? Ya, faktanya tidak ada itu. Karena kalau seandainya dia lari dari situ, kan itu kan kita punya CCTV di rumah sakit tersebut dan itu sudah
berjalan dengan baik. Pada saat setelah kejadian tersebut tidak ada apa-apa, setelah itu dipindahkan dari ruang penanganan itu dipindahkan gitu loh, dan itu bertiga dan kita ada CCTV-nya. Kalau seandainya pun lari, ya berarti itu istrinya tersebut sehat-sehat saja. Kalau dikatakan disuntikkan itu dibius gitu dan tidak ingat, gitu kan. Itu kan ingat gitu kan. Dan pada saat setelah kejadian tersebut diantar gitu sama dokter dan ada rekaman CCTV. Pada saat kejadian itu suami itu ada di lokasi kan? Ada di lokasi sama-sama. Waktu dia keluar dari lokasi itu. Waktu keluar dari lokasi itu sama-sama diantar sama dokter. Ya. Dari keterangan kuasa hukum juga disampaikan bahwa dokter Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.